Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nalah melimpahkan rahmat jo karunia-Nya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita pada saat kini mendapat berkah hendaknya dan diberi kesehatan. Dan tak lupa, tak bosan-bosannya salawat dan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada rohaniah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah kepada alam yang beradab dan berilmu pengetahuan serupa adanya pada saat kini. Baiklah, dun sanak para pacinto curian adat alam Minangkabau. Pada saat kini ambo akan menyambung dari urean ambo nan Tabangkalai, dan insyaallah pada saat kini akan ambo lanjutkan, yaitunya dasar-dasar hukum adat alam Minangkabau. Pada episod yang sebelumnya ambo lah menyampaikan adanya pokok dasar daripada Undang-Undang 25, Undang-Undang 20 diambil. Yang pertama sekali itu sebagai persapahnya adalah adat basandi alu na basandi mungkin jo patrik. Jadi isinya daripada itu ambo ulang seketik balik. Pertama suri tuladan, kedua ukur dengan jangkau, ketiga baris dia berlebih, kampik cepat dirantang. Nah, dari situlah diambil Undang-Undang 20. Undang-Undang 20 itu ada 20 ampek. Nah, pertama Undang-Undang Nagari, yang kedua Undang-Undang Adat, yang ketiga Undang-Undang Hukum, nan kampe undang-undang. Jadi nan dikatakan undang-undang nagari, yaitunya caro kita tingkit nagari. Sebelum menjadi nagari, apa yang ada dulu? Yang pertama sekali terata, sudah itu dusun, koto, baru nagari. Itu disebut undang-undang nagari. Nanti dalam undang-undang disebutkan pula ada undang-undang nagari situ namanya. Jadi itu undang-undangnya tentang cara mendirikan nagari. Nan kedua yaitunya undang-undang adat. Artinya tingkat adat. Tingkat adat ke pertama adat nan sabana adat. Kemudian adat nan diadatkan. Sudah itu adat istiadat dan nang kampeknya adat yang teradat. Jadi kalau adat nang sabana adat ko, itulah nan diambil dari dasar-dasar hukum alam takambang jadi guru. Atau boleh juga kita ambil dari contoh-contoh lain ya, dari daerah-daerah lain. Sudah itu adat nan diadatkan, ikulah nan dibuat berdasarkan adat nan sabana adat. Disusun de nenek moyang kita, Datuk Bupati yang sebatang jo Datuk Ketemangguangan. Dan sebagai tambahan di situ, mau sampaikan juga, bahasanya Datuk Bupati yang sebatang Datuk Ketemangguangan itu bukanlah seorang pengulu, tapi beliau adalah Tumenggung dan Tupatih. Jadi orang memanggil membaunya Datuk Ketemangguang, Datuk Patih. Sebab habis itu tidak mungkin orang si ibu jadi datuk kedua-dua, itu tidak mungkin. Jadi nangka tiganya yaitunya adat istiadat adalah adat salingka nagari. Sia yang membuatnya itu para penghulu-penghulu yang ada dalam nagari.
Jadi kesepakatan pengelulam nagari yang berdasarkan kepada adat yang diadatkan. Jadi tidak boleh bertentangan do, tidak boleh keluar dari jalur adat yang diadatkan. Kalau keluar dari jalur itu berarti adat selingkah nagari itu salah. Sama pula perda tidak boleh bertentangan do undang-undang lebih tinggi. Kemudian adat yang teradakan, itu adat permainan anak nagari. Ada seninya, ada hiburannya, ada permainannya macam-macam. Ya. Pokoknya jatuh itu kepada budaya. Jadi kalau seninya ada seni gerak, itu tari, masuk silik. Ya. Ada seni suara, itu saluang, randai, dan segala macamnya. Atau termasuk alu pasambahan, itu masuk kepada sastra. Jadi itulah tingkah daripada undang-undang adat. Kemudian nan kategorinya di undang-undang 20 ko itu disebut undang-undang hukum. Di undang-undang hukum ko ada 20 ampek. Undang hukum pertama hukum ilmu. Nan dikatakan hukum ilmu artinya paham hakim, ada ilmu hakim tentang permasalahan nan disampaikan ke persidangan adat. Artinya tidak perlu membawa saksi, bukti segala macam, tidak perlu. Karena ada hakim yang ahli dan mengetahui permasalahan yang sedang disengketakan. Misalkan contoh ya, ada orang batangka masalah malakok misalkan. Jadi kalau malakok cako, tentu orang nama malakok biasanya Minangkabau bagi batana seperumahan sepelumbuangan. Kini pertangka lah masalah malakok. Ini si A nama malakok kasih B, dan si B ini nama malakok kasih C, kasih A, kan itu. Jadi caranya di hakim jako dicari harato dari kedua belah pihak. Kalau harato si A hanya seperumahan sepelumbuangan berarti si A aku nama lakuk kasih B. Dia tidak perlu itu keahlian daripada seorang hakim, namanya hukum ilmu. Kemudian ada hukum bainah namanya. Hukum bainah ko adalah yang dikatakan bainah ko adalah saksi nan tuli. Ya, pakak itu bisu, tidak bisa mengecek, tidak bisa menengah. Tapi kita mempercayainya. Itu namanya mintalak. Jadi batas sejak mintalak ceko tu saksi bainah. Jadi kalau terjadi persengketaan dicarilah mantalak ceko. Kalau seandainya mintalak ceko indak ditamuan do, itu dilakukanlah hukum sumpah namanya. Nah, siku baru diadukan sumpah. Kalau kandak si A yang dipenuhi, maka si A sekor sumpah. Kalau kandak si B yang dipenuhi tentang dima batihnya, itu si B yang disumpah. Sebab dalam hukum koko yang lemah ditempelkan kepada yang kuat. Yang kuat yang menentukan. Artinya kalau ambo mengecek siko batihnya, kriteria nan diambo, maka ambo disumpah. Kalau orang nan sebalah nan mengecek batih di situ diturun orang tu, maka orang tu juga disumpah. Jadi yang nang kriteria itu yang disumpah. Itu namanya hukum bainah. Kemudian hukum kurenah. Yang dikatakan hukum kurenah ko adalah kelakuan-kelakuan manusia. Kalau tiba di Undang-Undang 20 tentang hukum beko ada tu. Misalnya sumbang salah. Itu kurenah. Di kurenah seseorang cakap tu atau ada hukumnya. Jadi disebutlah hukum kurenah. Artinya sifat dan perbuatan-perbuatan manusia yang sifatnya kurenah
perilaku dari seseorang yang tidak ditampaknya. Contohnya menghina orang atau cari-cari ke orang atau mengeluarkan kata-kata yang tidak elok lah ke orang kerenahnya. Pokoknya kerana perbuatannya tidak ditampaknya selaku awak orang yang beradat di daerah ketimuran. Kemudian nan kampe tu hukum ijtihad. Hukum ijtihad adalah hukum orang badusana. Di sikoko hukumnya itu telanjur suruh telangkah kembali. Jadi hukum perdamaian. Di hukum orang badusana itu hukum perdamaian. Jadi di siko diusahakan orang ko berdamai. Kalau barabui di ketengahan. Kalau tak mencotok malantiangan, memakan maluahan. Jadi ikoko bermaafan, namanya hukum ijtihad. Itulah nan ketiga namanya undang-undang hukum. Kemudian undang-undang saja lah. Di undang-undang ko ada pertama sekali undang-undang luhak namanya. Artinya kalau luhak bapangulu kok rantau barajo. Artinya di luhak tu pimpinan penghulu cako jo penghulu disebutlah penghulu pucuk. Tapi pimpinan suatu kelarasan atau di suatu nagari di daerah rantau, di daerah pasisir disebut rajo. Jadi ada rajo di situ. Disebutnya rajo. Kalau dia kalau di luar enggak. Namanya penghulu pucuk. Jadi penghulu pucuk itu ada di tiap-tiap luar. Ada namanya Bui Kambo Diagam Banda ada. Yang pertama Datuk Bandaro Kunyang di Tabik Panjang. Sudah tu Datuk Bandaro Kayu di Biaro, itu pucuknya. Jadi ada pucuk. Kalau di luar 50 bapucuk itu nagari. Itu jo di daerah Tanah Datar. Ada pucuk-pucuknya. Kemudian undang-undang nagari. Aku dulu undang-undang nagari balik siko. Aku ada undang-undang nagari tentang tingkat-tingkatnya. Kini cara mendirikan nagari. Apa syarat-syarat mendirikan nagari? Itu di undang-undang nagari. Contohnya balabuh batapian babalai bamusaji. Jadi ada kelengkapan-kelengkapan itu. Jadi syaratnya bisa mendirikan nagari itu ada. Misalnya ada sampai suku. Minimal sampai buah suku. Namanya sampai suku. Kalau cukup suku sampai berarti belum bisa jadi satu nagari adat. Jadi nagari adat bukan nagari pemerintahan ya. Jadi syarat-syarat mendirikan nagari, ketentuan-ketentuannya itu diatur dalam undang-undang nagari dalam konteks undang-undang ya. Cako undang-undang 20 kasarusadonya. Kemudian undang-undang dalam nagari. Undang-undang dalam nagari itu mengatur kehidupan masyarakat pada suatu nagari. Disebutlah adat nan salingka nagari. Di undang-undang dalam nagari itu berujungnya ke adat selingka nagari. Jadi dasarnya dari undang-undang Jadi sama undang-undangnya sama Seminangkabau, kemudian di suatu nagari itu akan terjadi perbedaan. Apa contohnya? Misalkan di Minangkabau dilarang kawin sasuku. Kan begitu. Itu rujukannya sasuku di Minangkabau. Tapi di nagari-nagari itu ada orang boleh kawin sasuku. Tapi dalam suku Cako adalah tingkat-tingkatnya. Misalkan contohnya Ceniago. Ada Ceniago Gobah, ada Ceniago Bataga, ada Ceniago apa lah namanya. Kalau Ceniago Gobah, Ceniago Bataga boleh pulang memulangi. Bolehnya menikah.
karena berbeda ini. Itu tuh diatur di masing-masing negari. Rujukannya apa? Sasuku namanya di Minangkabau, namun di negari-negari ada yang diperbolehkan kawin dalam satu suku tapi lah berbeda ini namanya. Atau di suku Cako boleh juga kawin kalaulah di luar dari negari awak. Nah, dan ada juga di satu negari Ceko dibuat ketentuan walaupun berbeda negari, walaupun kama jauh sasuku sama tak boleh. Nah, itu ada selingkah negari nama yang menentukan. Itulah yang dikatakan undang-undang dalam negari. Kemudian yang kampeknya baru undang-undang 20 tentang hukum Ceko. Siabaka, samun sakau, peracun, dago dagi, sumbang salah, kecoh-kecoh, tipu tepok. Tuh. Di 2 baleh, juz 8. Jadi tentang tuduh dia cemoh. Jadi itulah yang dikatakan Undang-Undang 20. Kemudian pada tahun 1838 itu berubahlah dasar adat Ceko. Ubahnya adat basandi sarak, sarak basandi kita bulah. Isinya sarak mengatur, adat memakai. Sarak menaki, adat menurun. Jadi setelah kau bersendikan sarak, apa hilang adat Ceko, aturan yang sebelum Ceko tidak hilang. Sebahagian adonan dihilangkan, bukan sadonan dihilangkan. Dan dasar-dasarnya tetap. Cuman perubahan-perubahannya ada. Segala yang bertentangan, yang dilarang di agama, bertentangan antara adat dan syarak itu tidak boleh dipakai. Yang dikatakan bertentangan kok, artinya agama melarang, adat menyuruh. Syarak melarang, adat menyuruh. Itu bertentangan namanya. Jadi kata-kata yang ada di situ, syarak mengatur, adat memakai, artinya segala yang dilarang dek syarak tidak boleh dipakai di adat. Jadi bukan segala suruhan. Segala yang dikatakan dek syarak dipakaikan adat tidak begitu. Sebab tandanya itu kalau syarak menyuruh orang sembahyang, tapi di adat tidak ada hukum untuk orang yang tidak sembahyang. Jadi kalau seandainya dilarang syarak, misalnya maliang, suri maliang, teluang dindiang, kan ada itu dalam Undang-Undang 20 tentang hukum Ceko, itu juga dihukum menurut adat. Ada hukumnya, karena dilarang ada syarak. Kemudian, ketika menjadikan hal koko, ada sebagian berubah. Mangko disebutlah adat nan 3. Pertama sekali adat namun talak namanya. Yaitunya pakaian yang berdiri di atas sifat Allah, yaitu sifat yang 20. Jadi diambillah dari situ lah tambahan Ceko. Sifat 20 ya. Seorang pemimpin di Minangkabau itu harus serpukuah, jelaslah sifat Tuhan yang 20. Apa-apa sifat 20 itu, silahkan tanya ke Ustaz lebih jalihnya. Tapi sabar, itu kan ada sifat 20 itu. Jadi di adat disuruh aja itu. Jadi diambillah dari situ, dari sifat nan 20 aja kau. Kemudian yang keduanya adat nan makayat namanya. Adat nan makayat kau dibagi le 2. Yang pertama adat nan tatauzim. Itu kau memakaikan rukun Islam na 5 oleh dan rukun iman na 6. Diambil pula dari situ. Artinya ditambah ketentuan adat Ceko dari ketentuan agama. Walaupun nyolah ada yang sama, tapi ditambah disempurnakan. Kemudian ada lo nan Ceko A-nya yang tertauzim ya, nan B-nya itu tuh disebutlah adat nan muktamad. Dan dikatakan muktamad ko, tiuk-tiuk satu nan tumbuh itu dipacik je kata mufakat. Itu disebut nan muktamad.
Sajo juga tong pakat sasadona. Kemudian nang katigonya, adat namun taniak namanya. Aiko dipakaikan dari segala makruh sampai kepada nan haram. Nan haram maka sisiko bukan dijadikan itu adat dah. Jadi nan haram menurut agama itu dilarang di adat. Jadi dipakai dari segala yang makruh, dari yang makruh sampai kepada yang haram. Bukan adat memakaikan haram dah. Segala nan diharamkan dek syarak, tidak boleh ada adat. Anan haram jeko itu tidak boleh ada adat. Jadi diambillah dari situ, di siku adalah terjadilah perceraian adat dengan syarak namanya. Apa perceraian adat dengan syarak itu? Dan hukum adat tetap berlaku sesuai di jalurnya. Hukum syarak tetap jo berjalan sesuai jo ketentuannya. Disebutlah ketika mendirikan rumah gadang ya, atau disebut juga di adat Sencang Tindiak namanya, adat potong gombak. Jadi disebutlah dalam adat Nasratih ya, itu nak tuah batu berurai. Jadi kalau di adat basuruah nak batuah nagari itu atau berurai serak-serak piti. Sementara di sarak mubasir itu kawan di setan. Jadi kalau di adat gak berlebih-lebihan. Itu sampai kini masih terpakai dawak. Siana mau balik ketik saja. Walaupun utang ketumbuh kelebih orang pedawak kerindak itu karena menyangkut jo hawa nafsu. Dituju ketentuan adat akan kalah dek syarak apabila ada tampek-tampek tertentu. Misalkan contohnya, orang yang ditinggalkan sepanjang adat itu ketika syarak bayalan tak berlaku tinggal juga. Misalnya ada orang ditinggalkan sepanjang adat, tapi ada mai terbujur di tengah rumah di situnya meninggal orang, nah mai tetap laksanakan. Tak betong tinggal ketika itu. Jadi dalam pelaksanaan atau katik naik mumba. Walaupun orang ko tinggal, tapi ini jadi yang ku katik di negari. Ini boleh. Tak boleh dilarang. Kadang-kadang kan dia tak paham juga, kena tinggal sepanjang adat, tak boleh macam ketubah lah, itu tak boleh. Itu salah. Jadi, tak berlaku hukum adat ketika itu. Jadi lebih dipentingkan agama daripada adat. Itulah yang dikatakan dasar-dasar adat Minangkabau. Nah, kemudian daripada itu bahasa hukum dalam adat go jangan tertulis dibaca. Kalau kita mau baca buku, baca tertulis saja. Itu tidak kedapik makna yang sebenarnya. Jadi bahasa hukum dalam adat itu bahasanya bahasa kiasan. Mau contohkan ya. Ada kesalahan namanya. Kesalahan pengulunan gadang. Artinya kalau kesalahan nampak kok dilakukan seorang pengulu, itunya kok gadiangnya dipiyuh, balangnya dikikih. Artinya perhentian dari jabatannya. Misalnya contohnya di Sabuan situ, tak panjek dan sik masak. Tak mandi bercurang gadiang, tak pasunciang bangunan kambang, tak kunci di bilik dalam. Nanti kunci di bilik dalam cekot harus kita maknan. Maknanya itu orang nan melakukan zina, seorang pengulu berzina. Itu harus berhenti. Misalnya seorang pengulu menikahi pasuntiang bangunan kambang menikahi orang dalam keadaan bersuami atau menalangkai dalam idah. Jadi kata-katanya
Nggak bisa diartikan begitu saja sesuai tulisan. Harus dimaknakan. Mau contoh aja lah. Rumah gadang katirisan, ratu boleh dijual atau digadaikan, dosa syarat rumah gadang katirisan. Kalau rumah gadang tirihnya kamu jual menggadai warna awak. Sisi selatok ni kata. Tapi sabana itu kebutuhan. Kebutuhan anak kemanakan dalam kaum. Jadi kebutuhan kaum. Kebutuhan kaum mak ceko. Misalnya mendirikan galawak nan talipik nan taruh atau memaki batang terendam. Di bahasa hukum ceko jen nan tulis saja saya lihat ada maknanya di balik itu. Jadi ndak tapek-tapek saja doh. Di banyak nan di luar daripada yang kita agak ceko. Jadi kadang-kadang salah. Jadi maknanya dari bahasa ceko itu ada. Kalau ndak tahu dia maknanya tentu ndak bisa kita mengartikannya, mengkasihnya. Sebab kini kok banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat awak. Kadang-kadang lah kamari babuik saja. Nan babuik pepatah pipit tingin dak. Ala batangka. Kalau kita cilik di sosial media ala batangka. Mana kabasu artinya. Sebab kata-kata dalam adat kau itu seni tinggi. Sastranya tinggi. Jadi tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Jadi kalau bara Jawa dari buku saja misalkan itu tidak paham-paham. Maka harus ada guru yang menerangkan apa maksudnya. Serba contohnya kadang-kadang tidak tahu arti ini itu. Asal kawasabi saja. Jadi itulah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini di Minangkabau. Dan akhirnya ya banyaklah pelesetan-pelesetan adat ceko. Serupa contohnya nambo sampaikan ceko. Adat tu ampe tingkiknya kinilah 20 adat sepatang panjang bahasa bik diorang. Tahan sepatang panjang tasya mambek tasya ndak leh. Kalau adat Minang dalam Undang-Undang 20 ada tingkik ampe, adat nan sabana adat nan diadatkan, adat istiadat dan adat nan teradat. Kini adalah adat sepatang panjang namanya. Siapa mambek? Kalau adat nan sabana adat itulah ada sebelum gitu ada. Kalau adat nan diadatkan dibuat di nenek moyang kita atau perpatian sebatang ya atau ketemangguangan. Kalau adat istiadat itu dibuat di Pengulu di Selingkah Nagari. Kalau adat yang teradat itu yang teradakan itu tuh termasuklah budaya. Kategori budaya permainan anak nagari. Jadi kalau ada sepatang panjang siapa membuat. Jadi kadang-kadang kalah pelesetan-pelesetan adat di tengah-tengah masyarakat itu atau lari dari undang-undang dibuat nenek moyang itu ceko. Jadi dari undang-undang 20 kalah dibuat ketentuan-ketentuan lain. Misalnya contoh mendirikan nagari ceko atau nilai lainnya, hukum, baanan hakim, siana berhak menjadi hakim, itu dari undang-undang 20 kalah diabarkan ke bawah. Jadi di luar dari undang-undang 20, di luar dari ketentuan adat Minangkabau, itu kita buat di nagari itu tidak akan selamat. Nagari itu akan bermasalah. Serupa keterangan-keterangan nambo sebelumnya tentang cara mendirikan Pengulu di Minangkabau. Nah, itulah dasar-dasar pokok adat Minangkabau. Jadi, kalau tidak mengerti dasar-dasar pokok, maka kita tak akan mengerti juga adat Selingkah Nagari. Jadi, ada setengah nagari tidak boleh baraja keluar. Sedangkan dipakainya adat Minangkabau. Jadi adat Selingkah Nagari ceko itu kita buat berdasarkan adat Minangkabau. Kalau tidak kasih itu rujukannya berarti salah. Sebab nya dimakan dia mungkin dia pati menurut ilmu jaka. Kalau tidak dimakan mungkin dia pati menurut ilmu jaka doh. Itu berarti adat itu salah. Itulah sebagai dasar-dasar adat Minangkabau nan sumber-sumbernya, itu kan sumber-sumbernya untuk
adat-adat yang berikutnya. Jadi pokok-pokoknya. Kalau tidak tahu je pokoknya, maka tidak akan mengerti sampai ke bawah. Nandale saja adatku dibuat untuk kebaikan manusia. Tujuan akhir daripada adatku adalah merdeka. Merdeka tubuh, merdeka alam, merdeka tampek, merdeka hati. Jadi untuk awak bisa selamat, kalau selaku orang Islam, selamat dunia akhirat. Jadi untuk membentuk peradaban manusia, untuk berkelakuan baik, berakhlak yang baik, untuk ini bisa hidup rukun dan damai sasamonyo di muka bumi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama, dan seandainya ada yang tertinggal, silahkan bertanya dan ambo terangkan satu persatu, dan nanti pada episode selanjutnya masih ada jo yang ambo sampaikan lagi. Mungkin masih banyak ya, tapi kita langsung secara berlambe-lambe. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan menjadikan Minangkabau balik kembali kepada sendi-sendi adat yang benar, yang baik, yang tidak membuat pertengkaran di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita sama-sama seniat, sama-sama berkeinginan untuk hal yang serupa itu. Jadi akhir kata, kok ada salah jangga, ambo mohon maaf nah sekadang-kadangnya, maklumlah ambo namanya manusia bersifat khilaf, Tuhan Allah nama sifat kadin. Akhir kata, ambo sudahi membacakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.